Yang kedua, di dalam hadis sahih dikatakan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ritual ibadah. Dalam hadis lain ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu sumsumnya ibadah. Bayangin Bapak saya sekalian, mukhul ibadah, sumsumnya ibadah. Orang nggak bisa jalan kalau tidak ada ya sumsum tulang. Nggak bisa dia menggerakkan anggota tubuh. Jadi didudukkan cara mendekatkan diri Bapak sekalian yang berbahagia itu ketika dia menyendiri, maka itu bermakna sebuah kedekatan. Bapak-bapak sekalian yang berbahagia, yang kedua di dalam surah berikutnya cara kita mendekatkan diri kepada Allah itu adalah wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan kau dekati pasangan hidupmu. Jadi bisa jadi yang laki maupun yang perempuan. Wa antum akifuna fil masajid, ketika kalian sedang i'tikaf di masjid. Jadi mendekati Tuhan yang pertama dengan doa, yang kedua mendekati Allah dengan i'tikaf. Tilka hududullah fala taqrabuha. Demikian itu adalah ketetapan Allah. Jangan kalian dekati pasangan hidupmu. Artinya tidak boleh dalam keadaan i'tikaf itu bercampur baur dengan syahwat. Enggak boleh. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun. Seperti demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia, maka niscaya mereka akan menjadi orang yang bertakwa. Bapak, Ibu sekalian, i'tikaf. Kita mau ke Ramadan. Tadi saya ditanya sama pengurus, kenapa ayat Ramadannya dilewatkan? Saya bilang biasanya Ramadan sudah banyak dibahas. Tapi yang bersamaan dengan Ramadan yang jarang dibicarakan dan jarang dikerjakan itu i'tikaf. Puasanya jalan, tarawehnya jalan. Nah, yang ketiga ini lemah, i'tikaf. Padahal ini ibadah paket. Tiga-tiganya ini jangan ditinggalkan. Walaupun tentunya ala kulli hal kita bisa melakukan i'tikaf dalam kapasitas pekerjaan kita. Kalau Sabtu dan Minggu itu Bapak sekalian, kenapa tidak kita mengajak istri kita, anak kita i'tikaf di masjid yang memang orang itu nggak kenal sama kita, tapi di situ dapat fasilitas makan, daftar dulu sahur gitu. Kenapa seperti itu? Ayo coba mulai sekarang dicari mana masjid yang tidak kenal kita, kemudian kita i'tikaf di situ, ajak istri kita. Kalau mau lebih aman lagi, bawa bekal. Subhanallah. Begitulah cara mendekatkan diri kepada Allah. Asalkan sejak kita beriktikaf itu terpisah, jangan berkumpul, ya. Jadi wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Jangan basyar itu menyentuh kulit dengan kulit. Jangan bersentuhan. Jadi dikasih tirai semacam ini, seperti itu. Ya. Tsumma zida alaihi fi syar'i quyudun minha al-uqufu fil masjid. Ya, ditambahkan pada syariat ayat ini al-uqufu fil masjid, i'tikaf di dalam masjid. Wa tarkul jima', tidak boleh berhubungan badan sama istri. Wa niyatu taqarrubi ilallah, dan yang ketiga niat mendekatkan diri. Jadi Bapak sekalian, sayang-sayang kalau puasa siangnya taraweh kemudian tidak i'tikaf. Sayang. Dan ini jarang. Karena apa? Kalau i'tikaf besoknya pagi harus kerja. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, Sabtu dan Minggu kita bisa lakukan pada saat libur bagi para pekerja. Tapi bagi orang yang seperti satpam yang masuknya itu
di rolling sedemikian rupa, kita bisa mengatur sedemikian rupa itu. Ya. Nah, fa'amal uqufu fil masjid fahuwa fi haqqir rijali faqat. Iktikaf di masjid itu haknya laki-laki saja. Ini satu pendapat. Wa amman nisa'u fayakifunna fi musallil baiti dab'an lil fitnati. Adapun iktikafnya bagi wanita, mereka iktikaf itu di musola rumahnya, al-masjidiyah namanya. Bapak saya sekalian, banyak hadis yang menjelaskan Nabi diundang ke rumahnya sahabat, disediakan makan minum. Setelah itu sahabat bilang gini, ya Rasulullah, ini rumahku sebesar ini, yang mana yang pantas untuk kujadikan masjidiyah? Maka Rasul melihat ruangannya, oh ini aja kamu jadikan. Maka digaris sama dia, diberi patok. Itulah masjidiyah bagi keluarganya, sehingga istrinya bisa iktikaf di masjidiyah itu. Emang nggak boleh wanita iktikaf di masjid yang seperti ini? Boleh, karena dilakukan oleh Sayyidah Aisyah. Ketika Nabi wafat, Nabi itu 10 hari Ramadan itu full tidak pulang. 24 jam kali 10 hari tidak pulang. Selesai sholat Id baru pulang. Padahal rumahnya nempel. Tidak pulang. Kalau kangen hanya mengeluarkan kepala dan Sayyidah Aisyah mensisirkan, tapi tidak menyentuh kulitnya. Bapak saya sekalian, mau makna sebuah kedekatan yang maknanya lazat. Lazat itu bahasa Arab, sebuah lazatul ibadah, kelezatan ibadah. Mulai biasakan iktikaf. Ada rasa Pak, baru-baru biasa-biasa saja, nengok nggak ada orang, baca Quran matanya udah mulai sepet, pinggangnya udah mulai panas, kakinya udah mulai kesemutan. Diri boleh kita jalan sambil baca Qurannya dibaca, udah selesai duduk lagi. Memang begitu. Nanti kalau jenuh juga taruh, diberi batas, kita sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, habis itu baca lagi. Kalau jenuh juga maka kita boleh ya bicara pada jamaah situ yang berkenan, ala kadarnya sudah fresh, mulai ibadah lagi. Kalau nggak kuat ngantuk, tidur dalam keadaan wudhu, dan wudhunya dikasih bantal ya, supaya maaf nih, orang yang tidur lurus antara kepala sampai kaki, bila tidak menggunakan bantal maka liur yang keluarnya najis. Jadi ibadah tidur dengan bantal itu bukan cuma sekedar supaya empuk. Apabila maidah perut besar ini sejajar dengan kelenjar yang ada di ujung mulut kita ini, maka dia sangat memungkinkan keluarnya itu bersamaan. Maaf nih, bau itu najis. Tetapi kalau dia dikasih bantal apa saja penghalang sehingga kelenjarnya lebih tinggi dari perut besarnya, maka ulama mengatakan tidak najis walaupun bau. Nah, berwudu dia, kemudian tidurnya cara yang seperti itu. Bahkan kalau mau orang yang lebih cerdas lagi, tidurnya seperti ini, tidurnya sila, maka wudunya tidak batal. Bahkan di kalangan para mutasawwifin, apabila masuk umur 40 tahun, mereka melipat, mereka menggulung tempat tidurnya. Maknanya apa? Tidurnya tidak pernah seperti ini lagi. Tidurnya duduk sehingga mudah bangun. Baru-baru pusing, baru-baru tidak cukup kalau tidak 6 jam. Tapi lama-lama dia paham 6 jam itu menurut syarat kesehatan itu
itu bisa dipenuhi dengan 2-3 jam tidur, tapi kepalanya diginikan, sujud, dipakai sujud, maka 3 jam yang dia tidak bisa penuhi bisa dibayar dengan semprotan darah dari jantung yang luar biasa begitu cepat kepada motoriknya itu. Sehingga ritual cium bumi menurut ya peneliti dari Eropa itu, kenapa orang Islam itu ada ritual cium bumi, dan dia terkagum bahwa ternyata Tuhannya orang Islam itu sangat mengerti ilmu kesehatan. Kurang tidur, sholat saja, tapi sholatnya jangan terburu-buru ketika ruku. Itolah terruku iwas sujud, ruku sama sujudnya dilamain, terbayar. Boleh dipraktekkan. 6 jam sehat, kurang 6 jam pusing. Sekarang kurang tidurnya 4 jam, gantinya dengan sholat yang panjang, maka dia tidak akan merasakan kurang. Subhanallah. Nah, jadi Bapak sekalian yang berbahagia, wal masjidiyatu mustafadatun min qaulihi ta'ala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kata Abu Bakar Ar-Razi, masjidiyah itu dipahami dari mana wanita itu boleh di rumah, yaitu tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Kata menyentuh itu biasanya di rumah, nggak ada orang berhubungan mencari kebun yang lebar gitu. Kata Abu Bakar Ar-Razi, pakar tafsir itu mengatakan itu maknanya bahwa wanita bisa di rumah, tapi kalau di tempat umum tapi diberi tirai boleh. Nah, Bapak saya sekalian, di zaman Nabi itu kan nggak ada atapnya. Masjid itu seperti Masjidil Haram sampai sekarang nggak ada atapnya yang tengah. Semuanya dulu nggak ada atapnya. Masjid Nabawi nggak ada atapnya. Masjidil Aqsa nggak ada atapnya. Kalau mereka itu iktikaf, maka mereka membuat tenda. Di dalam masjid itu ada tenda, jadi ketahuan tendanya si Fulan merah, tendanya si Puan ini kira-kira seperti itu. Bikin tenda. Itu hadisnya sahih. Ada peristiwa yang menarik Bapak di Jakarta ini. Orang itu mau mengamalkan hadis itu sehingga dari rumah dia bawa tenda. Kemudian di masjid itu dia pasang tenda. Dan dia mengatakan mau diiktikaf. Kata pengurus masjid, nggak usah Pak, ini kan sudah ada atapnya. Nggak bisa, hadisnya bunyinya begini. Waduh, ini repot nih kalau udah begini. Tekstualis. Kalau masjidnya yang belum ada atapnya benar, karena itu perlindungan ya terhadap cuaca. Tidak bagus, gampang masuk angin. Apalagi Mekah Madinah itu kalau musim dingin sampai ke sumsum dinginnya. Jadi nggak mungkin kita di alam terbuka itu. Coba ya Bapak Bapak sekalian, kita orang yang mencari, kita ini pemburu kenikmatan. Ya, kita ini pemburu kuliner. Ada kuliner lain yang kita nggak perlu bawa uang. Ada kuliner lain yang nggak perlu kita susah payah, dan itu kenikmatannya jauh lebih nikmat dibandingkan dengan kenikmatan yang lain. Nah, menurut Sayyidina Ali, la i'tikafa illa fi Masjidil Haram wa Masjidin Nabi. Sayyidina Ali mengatakan tidak ada i'tikaf kecuali di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud ya dan beberapa ulama, Sa'id bin Jubair, Abu Ja'far, Urwah bin Zubair mengatakan la i'tikafa illa fi masjidi jama'atin. Ini pendapat ini yang dipakai oleh Imam Syafi'i dan kita. Tidaklah beriktikaf kecuali di masjid yang dipakai sholat berjamaah. Apakah musolah itu maknanya masjid? Ikhtilaf. Musola itu
Isim makan dari kata sholla yusalli, maknanya tempat sholat. Masjid dari sajada yasjudu, tempat sujud. Apakah tempat sholat dengan tempat sujud satu makna? Maka menurut pendapat Ibnu Mas'ud sama maknanya. Boleh kita beriktikaf, mendekatkan diri di lingkungan kita, di komplek kita, karena memang adanya masjid. Jadi Bapak saudara sekalian, dari banyaknya pendapat-pendapat ini, bahwa sesungguhnya yang penting bagaimana kita iktikaf, jangan sampai kita tidak iktikaf.